Maaf, aku harus pergi ke luar negeri. Padahal aku juga mau di sini aja dan kerja di samping kamu. Tapi mungkin aku juga belum pantas sih buat di samping kamu. Aku akan pulang kalau aku udah puas belajar di sana dan aku merasa kalau aku udah pantas buat kerja di samping kamu. Aduh, 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 aduh. Sini, sini. Ya udah, aku udah harus pergi. Ini pesawat aku. Oh ya, ini kalung buat kamu. Mungkin ya buat ibu pemimpin perusahaan kayak kamu sih, kalung ini gak bakal berharga sih buat kamu. Tapi semoga bisa ngingetin aku sama kamu ya. Ini aku juga ada kalung samaan. Biar kapelan gitu loh. Hei, gak boleh nangis. Masa pemimpin perusahaan Solviera nangis sih? Harusnya memimpin dengan bangga. Ya udah, aku pergi ya. Aku bakal kangen sama kamu. Nanti kita sering-sering chatan ya. Ngobrol, telepon, gitu-gitu. Iya dong, masa aku lupa sama kamu? Nih, aku mau pindah ke negara manapun di dunia ini, aku gak bakal lupa sama kamu. Iya beneran. Nanti pas ketemu aku bakal langsung bilang, halo, ibu pemimpin perusahaan Solviera. Hei, anak halu, udah selesai belum mandinya? Saya mau ganti baju, habis itu saya mau mandi. Udah, jangan lama-lama kalau mandi, karena masuk angin aja. Emang kamu pak, terakhir saya ganti baju terus tiba-tiba kamu keluar, kamu ngeliat saya lagi ganti baju, saya nggak pakai baju, terus kamu pingsan di tempat. Ingat, jangan GR. Saya juga nggak mau ngasih lihat badan saya ke kamu. Udah buruan mandi ya. Nanti saya dobrak 10 menit lagi kamu nggak keluar. Ya buruan. Lagian kenapa sih saya mandi lama banget? Udah tahu kamar mandi cuma satu di kamar ini. Nggak lagi-lagi deh satu kamar mandi doang bareng kamu. Ayo, udah 10 menit. Ya hitungan saya 10 menit. Saya kasih waktu 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Permisi. Nah kan kalau diburu-buruin pasti langsung selesai. Kalau masih perlu mandi lagi, saya udah transfer uang ke rekening kamu. Kamu buka kamar aja buat ganti baju atau mandi di situ. Kamu nanya, kenapa nggak saya aja yang buka kamar di sebelah buat mandi? Pinter juga ya pemikiran kamu. Tapi maaf, pemikiran kamu tuh ketutupan sama aturan saya. Ini kamar yang saya beli, pakai uang saya, jadi sudah seharusnya kamu yang ngikutin aturan saya. Dan seperti di dalam kontrak, sudah seharusnya istri ikutin perintah suami. Ngerti? Ya udah buruan keluar sebelum saya mandi di depan kamu. Halo? Halo ibu. Ibu nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa bu. Iya saya tahu bahaya sih, cuma ya saya ngecek aja, takutnya kan malam pertama kan, ya malam pertama bu, takutnya ntar si Lipin beringas ugal-ugalan apa gimana kan. Oh oke, kalau ibu aman syukurlah kalau gitu. Ya lagian ibu kenapa sih sampai sejauh ini nyusup sampai ke perusahaan sebelah? Ntar kalau ketahuan bahaya loh bu. Bisa-bisa ibu nasibnya kayak teman ibu lagi, dicabut nyawanya atau hilang gitu dari peradaban. Eh, iya maaf. Nyebut nggak boleh sembarangan ngomong. Iya, semoga teman ibu masih hidup ya, semoga cuma hilang aja gitu. Amin. Oh ya bu, sekaligus mau laporan. Tadi pas pernikahan itu tuh banyak yang udah mulai curiga tahu bu sama muka ibu. Katanya mirip sama pemilik perusahaan Solviera. Heeh. Jadi kayaknya penyamaran ibu yang cuma pakai kacamata sama rambutnya di gimana-gimanain tuh harus ditambahin lagi deh bu. Sama cara berpakaian mungkin. Iya bu, bener bu.
Orang-orang tuh udah pada pinter, Bu. Dan zaman sekarang emang ya beda ya sama dracin-dracin gitu ya. Ya kagak bisa gitu penyamarannya kayak Superman sama Clark Kent lagi gitu. Hmm. Ya udah, Bu. Saya doain terus yang terbaik buat ibu ya, sama teman ibu juga ya. Ya udah, pokoknya kalau ada apa-apa kasih tahu ya, Bu. Saya langsung meluncur saya dari kamar sebelah ya, Bu. Siap ya. Kabar-kabarnya, Bu. Saya selalu siap siaga. Selamat pagi. Kenapa? Kenapa? Ada apa? Ada kecoa. Saya panggil resepsionis. Hah? Kamu kenapa sih? Hah? Saya yang kenapa? Apanya yang saya yang kenapa? Saya cuma baru bangun, terus kamu teriak-teriak kayak orang dilecehin, tau gak? Saya ngelecehin kamu? Heh, jaga mulut kamu ya. Kamu ketiduran di sini. Saya nggak ngapa-ngapain kamu. Demi apapun saya nggak ngapa-ngapain kamu. Ya itu pelukan doang. Pelukan. Ya kamu menggigil semalam terus kamu kayak kebo, nggak bisa bangun-bangun. Ya emang faktanya kamu kayak kebo. Udah baju tipis kayak begitu dipakai, ya gimana nggak menggigil. Lagian baju tipis bolong begitu masih aja dipakai. Nanti beli baru aja. Hei, saya nggak melanggar kontrak. Kontraknya cuma bilang nggak boleh sentuh. Bukan bilang nggak boleh sentuh dalam kondisi apapun. Ada perbedaannya. Kalau kamu kedinginan, terus saya nggak tanganin, emang kamu masuk angin terus jadinya sakit. Ya terus kalau misalkan kamu sakit, saya juga yang ngerawat, biar kelihatan romantis lah, apalah di depan orang-orang. Ya enggak kan? Ya udah. Lagian salah kamu sendiri tiduran di sini, ngapain sih? Coba kamu pikir, misalnya ibu saya tahu kita berdua pisah kamar, mau jadi apa kalau misalkan ketahuan? Ya saya udah coba bangunin kamu berkali-kali. Kan saya tadi udah bilang kamu kayak kebo. Tidur kayak orang mati, tuh gak? Mau 100 kali juga saya bangunin juga gak bakal bangun. Ya, oke. Ya, benar kontraknya bilang menyakiti itu tidak boleh, tapi kalau pakai bantal masih boleh. Iya, oke, sip, terima kasih. Nggak usah disengajain. Saya bisa lempar bantal ini lebih kenceng daripada yang tadi kamu lempar ke saya. 100 kali lebih sakit daripada yang tadi kamu lempar ke saya. Lagian mau di sebelah, mau di sini juga tidurnya bakal sama-sama satu kasur kok. Hah? Kamu gak mau satu kasur? Terus maksudmu tidur di sebelah pun juga kamu bakal mintanya saya tidur di sofa terus kamu di kasur? Iya gitu. Ya udah terserah deh. Atur aja sendiri. Yang pasti saya udah bilang saya nggak ngapa-ngapain kamu. Kalau nggak percaya, ya udah silahkan percaya imajinasi kotormu itu. Udah saya bilang, bantal tuh nggak ngaruh apa-apa. Ya, maaf saya udah nyentuh kamu. Maksudnya, saya nggak maksud apapun. Saya nggak berniatan kayak gitu. Saya cuma ngelihat kamu kedinginan makanya saya peluk. Cuma itu. Nggak lebih. Saya bukan orang kayak gitu. Tolong ambil perusahaan saya kalau emang saya orang yang terbukti. Orang yang emang yang kamu pikirin orang yang kayak gitu. Dan saya yakinkan kamu, saya nggak akan jadi kayak gitu. Nggak akan pernah kayak gitu. Maaf kalau bikin kamu kaget. Maaf kalau bikin kamu takut. Saya nggak tahu cara apa yang bisa yakinin kamu, tapi saya cuma bisa bilang kalau saya bukan orang yang kayak kamu pikirin. Saya emang nikah kontrak sama kamu, tapi kayak yang udah pernah saya bilang, saya nggak akan pernah melanggar kontrak.
sedikit pun. Ya nggak apa-apa. Saya juga kalau jadi kamu juga pasti marah dan kesel, bahkan sedih. Saya melanggar aturan, apalagi sampai tidur berdua kayak tadi. Yang mana kamu pun gak ngira saya bakal tidur di samping kamu. Ya udah, lain kali kita bikin sekat aja biar kita nggak tidur bareng ya. Kenapa? Nggak apa-apa. Oh, nggak usah diapa-apain. Tetap diawasin aja. Iya, yakin. Udah saya bilang, ikutin aja. Oke. Ya, makasih. Yuk. Nggak apa-apa. Bukan urusanmu. Ya udah, saya harus kerja dulu. Untuk uang jajanmu hari ini udah saya kirim ke rekening yang biasa. Tolong beli baju baru ya. Jangan yang tipis-tipis dan tolong sekali jangan permaluin saya dengan beli yang murah. Selamat tinggal. Oh ya, nanti saya bakal ke Jepang buat meeting, jadi kamu jangan tunggu saya. Saya akan pulang sekitar 1 minggu lagi. Jadi, ya, kamu akan diantar pulang sama Pak Roy, dan sampai jumpa 1 minggu lagi. Hai, lagi apa? Kenapa buka-buka komputer saya? Kenapa kaget gitu sih? Kalau nggak berbuat salah, kenapa harus kaget dan gugup begitu? Takut ya, soalnya rencananya udah ketahuan. Duduk. Jangan coba berdiri atau lari dari sini. Saya udah nunggu momen ini dari kemarin, tau nggak? Sekarang coba jelasin. Kenapa kamu buka komputer saya? Mau nyari apa? Masih penting ya ngomongin soal saya pergi ke Jepang? Itu akal-akalan saya biar kamu kepancing buat nyari tahu soal perusahaan saya. Ya kan? Ini rumah saya. Saya tahu gerak-gerik kamu sepanjang di rumah ini. Saya tadi ngeliat kamu mencoba untuk buka-buka file pribadi saya dan semua file perusahaan. Mau ngapain? Duduk dulu. Coba jelasin. Apa tujuan kamu selain kamu datang ke sini buat nikah kontrak sama saya? Dan sebelum kamu jawab dengan gegabah, sama seperti langkahmu yang gegabah dalam mencari tahu soal perusahaan ini atau mencari tahu saya peringatkan kamu. Di luar kamar ini sudah ada 10 penjaga yang siap memukulimu sampai kamu kehilangan darah tanpa ampun sedikit pun. Gak peduli mau kamu perempuan sekalipun, semua orang itu akan siap untuk menghilangkan nyawamu. Kenapa? Lagi mikirin jawabannya? Oh ya, silahkan. Saya akan menunggu sambil duduk di sampingmu. Jadi, apa jawabannya? Oh, jawab dong. Kenapa cuma ngeliatin saya kayak gitu? Masa ada orang yang telepon terus kamu gak angkat sih? Apalagi kayaknya yang telepon tuh orang penting loh. Hei, nurut sama suamimu. Kalau suamimu bilang angkat, ya angkat teleponnya. Angkat. Speaker. Halo Bu, saya ketahuan Bu. Saya diikutin 3 orang Bu. Mereka berseragam dan kelihatannya mereka orang suruhan perusahaan Eli Pinero Bu. Ibu hati-hati ya Bu. Saya janji 100% saya nggak bakal ngomong apa-apa Bu soal perusahaan kita, Solviera. Ibu tolong jaga diri ya Bu. Wow, pertunjukan yang sangat mengagumkan. Solviera. Nama yang tidak asing di telingaku.
Tapi kembali ke topik lagi. Terima kasih banyak kepada bawahanmu karena dia sudah mau berbicara banyak untuk atasannya. Jadi kamu dari perusahaan Solviera? Mau cari apa dari perusahaan saya? Kenapa orang dari perusahaan Solviera mau ada di sini? Mau ngapain? Saran dari saya, jangan bohongin saya lagi atau saya sendiri yang akan menangani kamu di sini sendirian. Dan saya yakinkan kamu lebih baik berurusan sama 10 orang di depan kamar ini dibanding berurusan sama saya. Jawab saya cepat. Apa mau kamu di sini? Hah? Apa mau kamu dari saya? Apa mau kamu sampai ngebela-belain nikah kontrak sama saya? Dibayar berapa kamu sama perusahaan Solviera? Hah? Masih mau tutup rapat mulutmu itu buat atasanmu itu, hah? Wow, ternyata ada orang yang bisa sampai setia sama atasannya seperti ini ya, dan sampai nggak mau ngebocorin rahasia pemimpin perusahaannya. Oh, atau jangan-jangan sebenarnya kamu yang punya perusahaan Solviera. Hei, saran dari saya, jangan banyak mikir dan jawab aja pertanyaan saya sejujurnya dan masalah akan selesai sekarang. Tapi kalau kau masih tidak mau menjawab, mungkin aku akan menyisakan beberapa bagian tubuhmu. Dan bisa kau pilih yang mana bagian tubuhmu yang akan saya sisakan untuk perusahaan Solviera. Oh, udah ditangkap ya? Oke. Interogasi dia. Dan bakar dia hidup-hidup sampai dia mau ngomong semua detail rencananya. Oke. Rekanmu udah ditangkap dan sekarang saya tanya sekali lagi, apa mau kamu kesini? Masih gak mau jawab? Mungkin jawabanmu bisa membantu rekanmu tetap hidup. Tapi kalau salah-salah jawaban, kalian berdua yang tamat di saat ini. Sekarang juga. Ngapain megang kalung itu? Kalung yang gak seberapa itu gak akan bisa selamatin kamu dari sini. Mau kamu teriakin nama teman kamu kayak, mau teman masa kecil kamu, mau kamu minta tolong sama siapapun juga, itu percuma. Kalung dari aku doang yang kamu simpan. Tapi ingetan soal aku kamu lupain semuanya. Udah capek. Kamu gak seru. Padahal aku nyiapin gimmick ini udah sejak dari kamu ngedeketin aku tahu. Apa? Ya elah, lemotnya masih ke bawah loh ini. Pemimpin perusahaan Solviera, tolong jangan lemot. Di hadapanmu sekarang adalah pemimpin perusahaan Lipinero, oke? Emang lemot banget ya ini orang dari dulu. Ini aku, Lipinero. Ya jelas lah, nama perusahaan kayak gitu. Sama kayak begitu kalau Lipin juga. Aku teman masa kecil kamu yang ngasih kalung itu buat kamu. Ya kan, mukanya masih bingung. Emang sebeda itu ya? Nih. Nih, lihat kalung ini. Sama gak sama yang kamu punya nih? Sama gak sama orang yang 10 tahun lalu pisah sama kamu di bandara? Halo, ibu pemimpin perusahaan Solviera. Halo, ibu pemimpin perusahaan Solviera. Belum apa-apa udah tidur aja nih orang. Kalau mau tidur jangan di sini. Bangun. Ayo pindah ke sebelah. Yang capek bukan cuma kamu doang, saya juga capek. Tapi kalau kamu ketiduran di sini, masalahnya nanti mama saya bisa curiga kita malam pertama malah berantem. Ayo bangun.
Masih ngantuk ya? Emang dari dulu kebo banget Dani orang. Ya tapi mama saya juga gak bakal peduli juga sih. Ya tapi untuk menyelaraskan gimmick, saya harus tetap tidur di sini sih kayaknya. Kasihan kamu kecapean ya seharian nikahan. Masih suka pakai kalung ini ternyata. Nyari apa sih ibu pemilik perusahaan Sofiera? Nyariin temen kamu ya? Ya kalau emang nyariin temen kamu, temen masa kecil kamu mah gak perlu nikah sampai orang sembarangan kayak begini kali. Untung ketemunya langsung sama teman masa kecilnya. Kalau enggak mah aku yang bisa ngamuk-ngamuk kamu nikah sama orang lain. Ya gabah banget sih emang. Dalam mod gegabah lagi. Astaga, semua pembicaraan dari aku ini masih belum bisa ngebangunin kamu ya. Kebo banget sih. Kebo. Aduh, ini beneran ibu perusahaan Sofiera bukan sih? Jadi ragu sama ingatanku sendiri. Pemimpin perusahaan kan harusnya tegas, berwibawa gitu. Ini udah pendek, lemot, kebo lagi. Ya semoga umurnya gak pendek lah. Sayang soalnya kalau misalkan cepat-cepat pergi hiburan kayak gini. Ya udahlah, tidur aja lah. Oke, sama tidur kalau gitu. Menggigil. Halah, dari dulu udah kedinginannya gampang, masih aja pakai baju tipis. Sini. Sinian. Buset. Sini. Biar hangat. Nah kan udah hangat kan? Good night. Aduh, astaga, aduh, sakit, astaga, wah gila tenaga badaknya nggak berubah dari dulu, aduh, dipukul segala lagi, sakit tau, astaga, nanti aku suruh 10 orang di depan kamar ini masuk terus gebukin kamu ya buat balasannya. Enggak ada orang di depan kamar, enggak. Itu sekretaris kamu juga aman kok. Sekarang paling lagi ngobrol santai lah di depan rumah sambil ngopi-ngopi aja mereka. Ya lagian mana mungkin sih aku nyakitin istriku ini? Hah? Sadar dari kapan ya? Ya dari awal kamu ngedeketin aku lah. Ya gak mungkin lah orang gak tahu gerak-gerik kamu mencurigakan kayak begitu. Aku juga masih inget wujud kamu kali. Mau pakai kacamata kek, mau enggak kek, mau kamu ganti rambut, mau semua penampilan kamu semuanya juga aku hafal. Giliran kamu aja lupa. Tambah lagi nih satu title, udah pendek, terus kebo, abis itu lemot, abis itu pikun. Aduh, iya ampun. Astaga. Sakit. Enggak sakit, bohong. Wujud aku oplas. Enggak. Aku bercanda. Ya aku agak berubah. Soalnya aku banyak diet kan. Terus ya olahraga sedikit. Ya aku agak berubah soalnya ya aku emang gak mau terlihat kayak orang cupu yang pernah dekat sama kamu lah. Aku jadinya berusaha ngubah diri sepenuhnya dan ya disinilah aku berubah banyak sampai kamu gak kenalin aku jadinya. Ya Rogion, kamu nekat amat sih nyariin aku sampai kesini. Aku gak nyangka loh kamu bakal nyariin aku sampai kesini. Kan aku udah bilang aku bakal pulang kalau aku udah puas belajar di sini, kalau aku udah merasa aku pantas di samping kamu. Iya maaf ya.
aku kelamaan ya. Tapi kan emang gak boleh puas kalau belajar. Iya. Buat kamu aku akan pulang. Jaelah. Maaf ya. Aku lupa buat pulang dan menghilang begitu aja begitu aku nginjekin kaki di negara baru. Aku beneran gak bermaksud gimana-gimana. Aku cuma mau fokus buat berubah jadi diri aku yang lebih baik dan lebih pantas buat kamu. Aku sampai bikin perusahaan ini, bikin Lipinero yang mungkin kamu kira perdagangan manusia atau gimana. Sampai kamu nyari kesini. Aduh. Iya. Bercanda. Ya lagian kamu percaya aja sih media-media itu kan biasanya mereka emang suka ngelebih-lebihin. Hati-hati makanya kalau baca media. Iya sih. Satu-satunya clue yang kamu punya cuma di sini ya. Dan emang tempat yang tepat. Ternyata si lemot ini pintar juga ya. Kamu tahu, aku gak pernah lupa buat mikirin kamu satu hari pun sejak aku harus pergi dari kamu. Gak pernah sekalipun aku lupa tujuan aku buat belajar di luar negeri kayak gini. Buat bikin aku pantas bersanding sama kamu. Lupa, kontraknya kan gak boleh kayak begini. Tapi berhubung kamu sendiri udah melanggar kontrak karena ngorek-ngorek privasi aku, jadi sekarang boleh dong kalau aku juga enak ya dicium-cium orang yang kamu cari selama ini. Dasar bandel. Padahal aku gak pernah ngajarin kamu kayak begini loh sama teman kamu sendiri. Ya udah, kalau gitu kontraknya kan udah dilanggar nih. Mau nikah benerannya nggak? Aku sih siap ya buat bikin acara nikahan lagi. Kamu siap? Oke, kalau kamu siap mah. Oke, kita bikin 10 resepsi. Ya di 10 negara ya. Indonesia, Jepang, Korea, terus 7 lagi kamu mau di mana? Iyalah, harus. Ini untuk merayakan kembalinya aku ke kamu sekarang. Oh, soal mama ya? Mama mah udah tahu. Orang aku udah pernah ngasih tahu kok semua rencana ini. Yang nggak tahu tuh cuma kamu sama sekretaris kamu tuh. Nggak diajak soalnya. Aduh, astaga. Kamu mah. Untung sayang. Kalau nggak sayang udah aku bekep. Makanya kamu tuh jangan gegabah. Kalau mau nyusup tuh ya minimal pinteran dikit, oplas gitu loh, biar kelihatannya tuh nggak sama gitu kayak kesayangannya aku. Tapi jangan deh. Soalnya sayang, wajah yang ini udah cantik banget. Masa harus diganti? Dan sekarang si cantik ini udah sepenuhnya jadi istriku tanpa kontrak deh. Gimana rasanya udah lepas kontrak? Jadi istri beneran nih sekarang. Kalau gitu sekarang perusahaan Lipinero sama Sofiera udah resmi jadi satu ya sekarang. Udah rekanan deh jadinya sekarang. Jadinya aku udah pantas di samping kamu. Dan akan selalu di samping kamu sekarang. I love you. I love you-nya mana? Ini udah gak ada kontrak loh. Bilang I love you itu dong. Gak usah malu-malu. Yang kencang. Gak bakal ada yang denger. Yang kencang. I love you. I love you itunya. Yuk, yang kencang.
1, 2, 3. Iya kayak begitu. Ini baru kesayangannya aku. Si istri pemilik perusahaan ini.